Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang Allah muliakan ini. Alhamdulillah, Masjid Al-Amin bisa dimajukan hari Sabtu kalau mungkin tidak silaturahmi. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi ke bapak-bapak sudah sekian lama ini. Saya senang bertemu dengan hamba-hamba soleh di masjid ini. Ya Allah, orang-orang yang Allah muliakan, mudah-mudahan saya bisa dikumpulkan bersama bapak-bapak dan orang-orang soleh ini sebagai Allah Subhanahu wa taala. Saya bahas pagi hari ini tafsir tematik ya Pak. Di antara kita barangkali ingin hidup atau bisa jadi seluruhnya ingin hidup kita ini adalah hidup yang selamat dan bahagia di dunia maupun juga di akhirat. Dan keyakinan kita bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang terakhir dan kehidupan yang selama-lamanya. Maka kemudian pertolongan dari siksa api neraka adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, pagi hari ini kita ingin mencoba melihat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan pertolongan yang Allah akan berikan kepada siapa saja. Pertolongan itu bisa diberikan untuk manusia nanti pada kehidupan di akhirat. Nah, Bapak, ada ibu nggak? Ada ibu, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum barangkali melihat bagaimana pertolongan yang Allah akan berikan kepada makhluknya dan siapa makhluk yang berhak memberikan pertolongan kepada yang lainnya, kita melihat bahwa taatnya kita pada pagi hari ini dan insya Allah seterusnya mendapatkan hidayah kita dari Allah tidak bisa dipungkiri. Itu adalah salah satu sebab dari diutusnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah nikmat apa? Nikmat hidayah. Karena kita mungkin di masjid Pak nggak merasakan, di masjid nggak merasakan, tapi kalau dibayangkan orang-orang yang naudzubillah min dzalik saat ini bergelimang dosa dan maksiat, ada yang mungkin sedang di hotel, ada yang mungkin sedang di klub, diskotik dan sebagainya, atau ada orang yang memang nggak sholat, atau naudzubillah min dzalik mereka tidak hidayah iman Islam, menyembah Allah Tuhan yang atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seberapa banyak nikmat yang mereka dapatkan sesungguhnya tidak ada artinya tanpa hidayah. Setinggi apapun jabatan yang dimiliki, sebanyak apapun harta yang dia kuasai, atau kemudian seberapa banyak keturunan yang berada di lingkungannya, kalau tidak ada hidayah maka tidak ada artinya manusia hidup di dunia ini. Apa itu surah terakhir atau surah juz 30 itu? Ayat surah yang pertamanya apa? An-Naba. Surah An-Naba ayat terakhirnya apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi
hidayah itu sangat berarti. Orang kafir yang saat di dunia hidupnya bergelimang dengan harta dan segala macam keistimewaan atau privilege yang dimiliki, ketika di akhirat nanti mereka mengatakan kuntu turaba, lebih enak saya jadi tanah aja. Kalau ternyata di akhirat ini seperti ini, saya di dunia itu lebih baik jadi tanah, jadi debu, jadi pohon, jadi kambing, jadi ayam atau yang lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disiksa. Karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, dan disitulah kenapa kita bersyukur mendapatkan hidayah, karena hidayah adalah nikmat yang sangat besar, dan salah satu atau juga yang menjadi perantara kita mendapatkan hidayah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan dalam surah ketiga ayat 164, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata-kata dhalalin mubin itu artinya bahwa kalau tidak Allah karuniakan fihim rasulan, tidak Allah karuniakan di antara mereka itu adalah rasul, maka manusia itu berada dalam kesesatan ini. Jadi di antara kita mendapatkan hidayah yang sangat besar, Islam, iman, adalah karena pemberian Allah, yaitu Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama Pak yang ingin saya sampaikan, bahwa kita bersyukur kita mendapatkan hidayah dan mari kita pertahankan hidayah ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain beliau sebagai manusia yang mengantarkan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kelak adalah satu-satunya orang yang diberikan izin oleh Allah untuk menolong kita. Istilahnya apa itu? Memberikan syafaat. Jadi Rasulullah SAW, kalau kita baca di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga Al-Quran, misalnya di dalam surah Abasa, saat kita nanti terjadinya kiamat Pak, dari ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, terus yauma yafirrul mar'u min akhi, terus wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Fa'idza ja'atis shakhah, apabila datang suara yang memekakkan telinga. Maksudnya soho itu artinya tiupan yang kedua ya. Kalau di tafsir itu soho itu artinya tiupan yang kedua. Jadi ada beberapa tiupan nanti malaikat Israfil itu meniupkan. Kalau di Indonesia udah dilanjut terjemahannya apa sih? Sangkakala ya. Sangkakala itu sih. Ya pokoknya dalam hadis Sahih Muslim itu disebutkan kayak trompetnya itu sebesar langit dan bumi Pak. Jadi malaikat Israfil itu sejak diciptakannya trompet apa ya namanya? Itu beliau sudah siap, dan itu sebesar langit dan bumi. Jadi ada 3 tiupan ya. Tiupan yang pertama, terus tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua ini maksudnya memekakkan telinga, artinya hancur. Alam jagat raya ini hancur.
Nah nanti tiupan yang ketiga dibangkitkan kita. Hidup lagi Pak, kita hidup lagi. Jadi ketiupan yang kedua itu fa idza ja'a as-sa'a yawma yafirul mar'u min akhi. Seorang itu lari dari siapa? Dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seorang itu lari dari ibu dan juga dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Kemudian juga dia ninggalin anak istrinya. Istrinya, suaminya, anaknya masing-masing udah menyelamatkan diri tuh Pak. Dikul imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi karena saking sibuknya, artinya kondisi alam itu hancur, maka semuanya masing-masing menyelamatkan diri. Jadi dimulai dari situ Pak. Dimulainya dari situ. Hancur, tiupan sohoh, tiupan yang kedua malaikat Israfil. Maka kemudian setelah tiupan yang kedua, manusia kemudian dibangkitkan. Jadi setelah tiupan yang kedua, atau kemudian Allah menerima, kalau dalam hadis ya Pak, Allah menerima tobat seseorang itu apa Pak? Malam yughorgir. Kemudian yang satu lagi, selama matahari tidak terbit dari mana Pak? Dari barat. Jadi di situ sudah terputus, amal itu sudah berhenti. Jadi amal itu berhenti ketika orang sudah yughorgir itu apa? Tobat itu. Gitu. Kalau sudah, maksudnya apa? Sudah sakaratul maut. Sudah sakaratul maut, atau matahari sudah terbit dari barat, atau ketika malaikat Israfil sudah meniup, nah maka sudah mulai episode kehidupan akhirat. Gitu. Jadi kehidupan akhirat itu episodenya ketika malaikat Israfil sudah meniup tiupannya yang kedua, maka kemudian setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah. Nah disitulah Masya Allah kehidupan yang kedua, manusia dikumpulkan. Nah ketika manusia dikumpulkan, manusia minta pertolongan kepada manusia yang lainnya, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Coba lihat lagi Pak, surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka faqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Jadi di surah Al-An'am juga jelas Pak. Walaqad ji'tumuna furada, kata Allah, kalian setelah nanti ditiupkan sangkakala, jitumuna furada, datang sendiri-sendiri. Datangnya kita sendiri-sendiri Pak. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kalian diciptakan atau lahir. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian meninggalkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Maksudnya apa? Semua yang Allah berikan di dunia ini, baik bentuknya harta atau kedudukan dan sebagainya, itu semuanya ditinggalkan. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fikum. Jadi kami enggak melihat, kata Allah, yang bisa menolong kalian, yang dulu kalian bahwa apa yang kalian perjuangkan di dunia ini bisa menolong atau menyelamatkan kalian. Maksudnya dalam bentuk harta, maksudnya dalam bentuk jabatan, atau maksudnya dalam bentuk kategori ya Pak. Maka nanti kita bahas Pak. Kalau syafaat itu sebenarnya gimana ya? Syafaat itu bentuknya bagaimana? Jadi kata Allah, wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fikum syuraka. Coba kalau seandainya ada yang bisa memberikan syafaat, datangin sekarang, kata Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian, datangin sekarang saatnya itu. Saat di dunia kita deketin sini, deketin ini, gitu kan, berharap bisa senang, bisa bahagia, iya silakan. Tapi kalau di akhirat, salah satu tentunya izin Allah dan juga atas juga nikmat Allah, yaitu Rasulullah SAW. Salah satu yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kita adalah siapa? Teman-teman kita
yang soleh, teman-teman kita yang soleh. Tetapi yang ditantang oleh Allah dalam surah Al-An'am atau surah yang ke-6 ayat 94 ini adalah bahwa kita begitu luar biasanya mencari dunia, seolah-olah dunia ini yang akan menyelamatkan kita, tetapi sesungguhnya lafaz taqattu'a bainakum ini sudah terputus semuanya. Untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, berbagai macam cara dilakukan, tapi sesungguhnya taqattu'a bainakum itu sudah terputus. Nggak ada yang bisa menolong kita. Yang menolong kita apa? Amal ibadah kita. Tentunya nanti ada yang lain-lain yang seperti itu. Artinya amal yang lain-lain itu ada yang Allah berikan berkenan kepada kita, siapa yang memberikan syafaat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita membahas tentang memberikan pertolongan dalam Al-Quran itu, pertolongan itu apa sih maknanya, Pak? Coba buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 255. Apa ya Pak itu? Ayat apa? Ayat kursi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca bersama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi kata Rasulullah, bahkan siapa yang membaca ayat kursi fi kulli duburi sholat, setiap selesai sholat berdoa, selamat dari Nabi neraka. Habis setiap sholat membaca, habis sholat selain baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baca ayat kursi juga atau ikhlas, hafalan An-Nas sekali, kecuali subuh, kecuali habis maghrib, maka 3 kali seperti itu. Ditambah tadi pakai ayat kursi, insya Allah kalau kita percaya ucapan Rasulullah, ya ini yang disampaikan Rasulullah, orang yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, Allah selamatkan dia dari sisa api neraka. Ya intinya sih, insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah terus. Tapi yang paling yang saya ingin garis bawahi kaitannya dengan kajian kita kan ayat-ayat apa tadi? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, tidak ada yang dapat memberi syafaat indahu di sisi Allah illa bi'izni, tanpa izinnya. Nah, kalau kita baca tafsir, Pak, kata syafaat di sini ada yang mengartikan maknanya adalah pertolongan. Jadi ada yang mengartikan makna syafaat di sini artinya pertolongan. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain kecuali izin Allah. Tapi ada juga yang mengartikan syafaat di sini artinya adalah berbicara. Yauma yaqumu ruhu, itu surah apa? Surah An-Naba ya, surah 78. Tadi ayat berapa? Ayat 38 ya. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Tadi Pak, setelah malaikat Israfil berniup sangkakala,
hancur alam ini, kemudian dibangkitkan, nah maka kemudian kita berbaris Pak. Berbaris-baris, bersaf-saf. Kebayang gak Pak? Orang di lapangan yang sangat besar gitu, lapangan yang sangat luas, nanti kemudian berbaris-baris, bersaf-saf. La yatakallamuna, tidak ada yang bisa berbicara. Presiden pun, atau DPR atau siapapun Pak, enggak ada yang bisa bicara itu. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman, kecuali yang Allah izinkan. Ketika semuanya dikumpulkan dari makhluk yang pertama sampai nanti makhluk yang terakhir, kita juga nggak tahu kapan terjadi kiamat itu. Dikumpulkan oleh Allah, semuanya bersaf-saf. Wal malaikatu yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Ini ayat Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Semuanya bersaf-saf, berbaris, berbanjar-banjar. Baris kita saf-saf itu. La yatakallamu, tidak ada yang berbicara illa man adina lahu rahman wa qala shawaba, dan ucapannya itu pasti benar. Nah, jadi surah Al-Baqarah ayat yang 255 ada yang mengartikan bahwa yashfa'u indahu, di sini tidak ada yang bisa memberikan syafaat, artinya tidak ada yang bisa berbicara nanti di akhirat itu, kecuali orang yang Allah izinkan berbicara. Dan kalau kita teliti atau kalau kita melakukan kajian Pak, di ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, hanya satu orang yang Allah izinkan untuk berbicara nanti pada saat manusia berbaris bersaf-saf itu Pak. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari puluhan atau bisa dikatakan ratusan para nabi dan rasul, kalau nabi kan puluhan. Jadi kalau puluhan atau ratusan para nabi dan rasul, apalagi kalau ulama mungkin ribuan atau dari lain sebagainya, dari seluruh atau sekian banyak manusia saat berbaris begitu, hanya satu manusia yang Allah izinkan untuk berbicara. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kebanggaan kalau enggak bangga menjadi umatnya Rasulullah SAW. Semoga kita bisa ketemu Rasulullah SAW. Coba buka juga surah Al-Baqarah ayat 48. Oh, ayat 48 bunyi apa? Faris pegang Al-Quran. Coba baca Pak. Surah yang kedua ayat 48. Faris lepas lagi baca. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlun wa lahum. Ya Allah, ini saya punya mobil 3, ya Allah, ambil aja, yang penting saya selamat dari neraka. Adlun itu artinya tebusan. Ya Allah, ini saya punya rumah, sekarang ada yang punya 2 atau 3 ya Pak. Ya Allah, ini saya punya rumah 3 nih, ambil aja, yang penting saya selamat dari sisa neraka. Gak bisa saat itu sih. Kalau sekarang mungkin masih bisa. Wala yuqbalu minha syafa'ah, ada yang bisa menolong gitu kan. Wala yuqbalu minha syafa'ah, kata Allah tidak diterima syafaat. Nah, syafaat di situ maknanya pertolongan. Kalau tadi maknanya syafaat itu artinya berbicara, maka kalau dalam surah Al-Baqarah syafaat di situ artinya pertolongan. Takutlah kalian akan hari di mana tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, tidak ada bisa orang yang menukar untuk bisa selamat dari sisa neraka.
apapun yang dia miliki, adunitannya, apapun yang dia miliki untuk ditebus. Ya Allah, saya ini tukarin semuanya nih, yang penting saya bisa selamat dari siksa neraka. Nggak bisa pada saat itu, kata Allah. Jadi nggak ada yang bisa menyelamatkan saat itu. Apapun yang kita miliki bisa kemudian kita katakan nggak bisa. Lalu udah hancur ya Pak, kan sudah hancur semuanya gitu kan. Jadi di antara syafaat kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 48 sama juga dengan ayat 123, maknanya ini adalah pertolongan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, yang kedua atau yang ketiga ya. Pertama, syafaat itu artinya pertolongan, atau yang kedua maknanya adalah berbicara. Surah Al-Anbiya ayat 28. Biasanya kalau kajian tafsir Bapak pegang Al-Quran juga ya? Iya, ini sekarang enggak ya? Sudah di luar kepala Ustaz itu kan ya. Surah Al-Anbiya Pak, ayat 28 coba buka Pak. Surah Al-Anbiya ayat 28. Ada? Iya, baca. Yang kamu mengabai aidihim wa khalfahum wa la yasma'un illa biman irtadaa Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka, para malaikat ya. Wa ma khalfahum, dan yang di belakang mereka. Wala yashfa'una, dan mereka tidak memberi syafaat illa liman irtada, melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Surah Al-Anbiya itu benar. Nah, syafaat di sini maknanya berdasarkan penjelasan ulama tafsir, maknanya adalah tambahan pahala, bahwa seseorang itu bisa memberikan atau mendapatkan tambahan pahala atas izin Allah, termasuk yang bisa mendapatkan atau juga bisa memberikan tambahan pahala adalah para malaikat. Illa liman yartado, itu Pak. Kata-kata kecuali orang yang Allah ridhoi. Makanya Pak, di dunia ini sesungguhnya kita bisa mendapatkan syafaat baik dari malaikat atau juga dari teman atau juga dari keturunan yang masih hidup. Baik saat kita posisinya masih hidup atau saat kita sudah meninggal dunia, yang penting belum terjadinya kiamat tadi Pak. Nangkep gak? Belum nangkep. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang berwudu dengan baik, kata Rasulullah, dan kemudian dia berjalan ke masjid, kemudian dia menunggu datangnya iqamah, maka ada makhluk Allah yang mendoakan. Siapa? Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma hamhu. Nah, maka doa malaikat kalau kita kaitkan dengan surah Al-Anbiya ayat 28, maknanya adalah bahwa malaikat bisa menambah pahala kita. Apa? Dengan doa tadi Pak. Plus sebenarnya kalau kita kaitkan juga dengan hadis Nabi SAW, bahwa di antara yang menjadi hak seorang mukmin, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, adalah apa yang dilakukan oleh anaknya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, gitu Pak. Kata Imam Qurtubi kalau dalam tafsirnya,
tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Maka kata Imam Qurtubi, termasuk usaha seseorang adalah ketika dia dikaruniai oleh Allah anak dan kemudian dia mendidik anaknya, maka anaknya melakukan kebaikan, orang tuanya dapat pahala. Itu maknanya syafaat di situ, Pak. Ini kita Pak lagi ngaji, Pak, dari jam 5 tadi kalau saya lihat sampai jam 6, 1 jam. Kalau ditimbang nggak tahu pahalanya sebesar bukit Uhud nggak ya? Mudah-mudahan, amin. Mungkin bagi yang nggak ngantuk ya, tapi kalau yang ngantuk mungkin agak berat dikit lah. Karena Bapak mayoritas ini mu'azzam, kalau bahasa itu mu'azzamatuhum sebagian besar itu sender di tembok gitu kan. Sayanya nggak sender, dengan Bapak sender itu. Jadi kalau sender di tembok habis subuh enak banget gitu kan. AC, kemudian dengerin Ustaz nggak tahu ngomong apaan gitu kan, pasti ngantuk. Tapi dua pahala lah, ini kan pahala etika gitu kan ya. Nah itu lagi Pak ya kan. Nih Pak. Jadi kalau kita kaitkan soal Al-Anbiya 28, wala yashfa'una illa liman yartadu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah ridhoi. Dan kita yakin dengan keimanan kita ada termasuk orang-orang yang Allah ridhoi, maka sebenarnya kita juga bisa memberikan syafaat, artinya bisa menambahkan pahala. Jadi syafaat itu maknanya di sini ada Allah mengetahui segala sesuatu dalam mereka dan di luar mereka, dan mereka tidak bisa atau tidak diberi syafaat melalui kepada orang yang diridhoi Allah, kecuali orang yang diridhoi. Nah maka kalau kita baca tafsirnya, maaf saya kaji tafsirnya, makna syafaat di sini adalah tambahan pahala. Jadi syafaat bisa bermakna tambahan pahala, maknanya adalah bahwa anak kita bisa ngasih syafaat kita. Iya kan? Jadi anak kita bisa ngasih syafaat, maksudnya bisa nambahin pahala kita, Pak. Tapi kalau kita yang enggak, kalau kita yang enggak didik nih anak kita, amanah yang Allah berikan kepada kita, kemudian amanah tersebut disia-siakan, ditanya enggak? Tanya gitu kan. Dan kemudian ketika enggak kita didik, dia melakukan dosa, nambah enggak dosanya? Biar adil gitu Pak. Kecuali kalau kita udah didik nih, kita udah didik dan sebab begini itu kan, maka kemudian dia melakukan dosa, wanahnu bari. Nah kita baru berlepas diri. Ya Allah, kata Allah, innahu laysa min ahli. Kepada Nabi Nuh, itu bukan keluargamu, itu bukan tanggung jawabmu, kamu sudah mendidiknya. Maka kalaupun anakmu melakukan maksiat, maka silakan tanggung jawab dia. Nah begitu juga sama seperti kita Pak. Kalau kita sudah mendidik anak kita, ayo nak pakai jilbab, suruh berkali-kali pakai jilbab, dia lepas jilbab. Tapi dengan support-supportnya terus. Pakai jilbab, belum nikah, pas sudah nikah, kemudian lepas jilbab tanggung jawab suaminya. Ayo nak sholat terus, kemudian ternyata punya dia mau minta gitu kan, bergaul dengan yang salah, dia meninggalkan sholat, tanggung jawab dia. Ya. Tapi ketika kemudian si anak terus melakukan kebaikan diminta malahnya enak sholat, anaknya sholat, anaknya ngaji Pak, seperti kita ini sekarang. Orang tua kita kan ada sebagian yang sudah digubur Pak. Ya Pak. Ada di antara kita orang tuanya yang sebagian sudah dikubur. Demi Allah Pak, kalau kita memahami ayat 28 surah Al-Anbiya, maka insya Allah orang tua kita pun dapat pahala ketika kita secara ngaji. Ditolong oleh Allah, mereka mendapatkan syafaat, mendapatkan tambahan pahala. Wa la yashfa'una illa liman yartadu wa hum min khasyatin mushfiqun. Gitu Pak. Kemudian yang keempat, syafaat itu apa sih? Kalau kita baca Al-Quran, surah An-Nisa, surah 4 ayat 85. Ayat 85 surah An-Nisa. Apa? Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Terus wa may yashfa' syafa'atan sayyatan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita.
Mayyashfa syafa'atan, barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Wa mayyashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, dan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, maka dia akan memikul bagian dari dosanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi kalau kata syafaat di sini maknanya adalah wasilah atau wisatoh. Siapa yang melakukan amal baik, maka atau siapa yang memberikan contoh perbuatan baik, maka dia dapat pahala terus. Siapa yang melakukan amal yang buruk, siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan terus mendapatkan dosa. Sebenarnya gitu Pak. Jadi kalau kesimpulannya saya simpulkan aja yang udah masyhur. Jadi intinya syafaat di sini maknanya adalah bahwa wasilah itu atau sebagai perantara. Sebagai perantara itu artinya penyebab, sebab bahwa kita bisa bertambah terus pahala dan dosa disebabkan karena yang kita tinggalkan. Gampangannya, orang yang pertama kali membangun Masjid Al-Amin ini, meskipun orangnya sudah pindah tempat atau sudah meninggal dunia, maka dia dapat pahala terus. Siapa Pak yang bangun sini awal-awalnya? Kan dulu juga masih atapnya kayak saya pertama ini kayak asbes ya. Terus ada besi-besi gitu. Iya, terpal ya? Terpal ya? Saya termasuk mengikuti dari awal ya kan masjid ini. Kayak di Sapura juga dulu, Sapura itu sholatnya ya Allah kita kayak mohon maaf ya kayak di Sakura 1 lah. Sakura 1 itu dari awal sekali itu diminta itu kan. Pertama kali pulang dari Mesir saya tahun 2000 berapa itu. Tahun 2000 berapa pulang Mesir, terus kemudian langsung diminta ngisi di Sakura 1 itu. Ya Allah kayak mohon maaf kalau bahasa kasar itu kayak sekedar ada gitu. Kayak sekedar ada, mohon maaf, terus kayak kandang kambing gitu kan. Terus kemudian berkembang sekarang udah megah sekali gitu kayak Masjid Sakura. Nah ini juga mungkin sama dia. Awal-awalnya kan mungkin terpal gitu kan. Siapa yang menjadi perantara untuk terus melakukan kebaikan orang, maka dia akan mendapatkan bagian. Siapa yang menjadi deklarator ya, pencetus. Siapa yang menjadi pencetus untuk melakukan kebaikan, mayyashfa syafa'atan hasanah. Kalau dikembangkan filosofi itu mana ya? Barang siapa yang bisa menjadi pencetus untuk sesuatu yang baik, maka dia akan terus mendapatkan pahala. Tapi siapa yang menjadi pencetus untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, terus dapat dosanya dia. Nah itu Pak. Ya, ayo kita di kampung ini atau di misalnya di tempat ini kok nggak ada orang yang bisa belajar Al-Quran gitu kan. Misalnya Bapak pergi kemana gitu kan, kemudian mendapati tuh anak-anak yang butuh huruf Al-Quran segala macam nggak ada, dan kemudian akhirnya didirikanlah rumah Al-Quran atau istilahnya TPA atau lain sebagainya. Maka kemudian orang-orang banyak baca Al-Quran, belajar macam itu satu hurufnya 10, kalau seandainya ada 10 orang kemudian belajar aba dan seterusnya sampai bisa baca Quran, pahalanya masya Allah terus mengalir. Misalnya gitu. Jadi misalnya di sebuah daerah atau tempat yang orang nggak ada yang bisa baca Quran, tapi kemudian dengan inisiatif kita bangunkan itu kita sewain rumah, kemudian kita hadirkan satu orang guru, kemudian guru tersebut ngajarin Al-Quran dari anak-anak, kemudian kaum bapaknya, kemudian kaum ibunya. Ternyata kamu tersebut akhirnya bisa sampai puluhan orang bisa baca Quran, dari mulai tidak bisa baca Quran, satu huruf itu pahalanya 10, kalau seandainya ratusan orang bisa baca Quran. Atau juga yang lainnya Pak, bisa jadi urusan-urusan yang lain juga. Jadi kan kalau hadis Nabi itu kan ada 7 pahala yang terus mengalir gitu kan.
Jadi 7 pahala yang terus mengalir ketika kita punya inisiatif. Misalnya tadi yang suka banjir mana? Pak Isra banjir. Misalnya nih Pak, kalau di hadis itu kan orang yang mengalirkan sungai gitu kan. Artinya mengalirkan sungai itu maknanya bisa jadi yang tadinya tanaman itu misalnya enggak subur, maka kemudian ketika dialirkan sungai tanamannya jadi subur, maka pahalanya terus mengalir. Kalau dia bisa memerintah peduli kepada masyarakat seperti itu. Atau kemudian yang tadinya daerah tersebut banjir gitu kan, kemudian karena sungainya macet gitu kan, maka kemudian sungainya dialirkan, ditata dengan rapi, maka nggak jadi banjir, maka itu jadi amal jariah terus. Atau orang yang menanam pohon, kan ada hadis juga menanam pohon kan. Misalnya menjadi deklarator atau orang menjadi inisiator untuk menanam pohon daerahnya, maka pohon tersebut dimakan oleh binatang, diambil buahnya sama masyarakat dan sebagainya, maka pahalanya terus mengalir dan seterusnya. Mayyashfa syafa'atan hasanah, orang yang menjadi inisiator atau orang yang menjadi memberikan contoh perbuatan baik, maka dia akan terus itu mendapatkan syafaat, namanya mendapatkan syafaat. Nah, hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Udah. Berarti udah selesai. Saya ingin mengatakan bagaimana caranya kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tadi baru pengantar syafaat aja Pak dalam Al-Quran. Ini luar biasa kajiannya. Jadi orang yang berhak mendapatkan syafaat, yang pertama adalah orang yang diridhoi oleh Allah, baik dari Rasulullah atau juga dari yang lainnya Pak. Kalau orangnya nggak diridhoi oleh Allah nggak bisa Pak. Anaknya nih ibadah Pak, anaknya sholat, anaknya baca Al-Quran, anaknya sedekah, tapi kalau mohon maaf ya misalnya orang tuanya non Muslim, dapat syafaat, dapat pahala nggak? Jadi yang disyafaati. Jadi yang disyafaati atau orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah gitu kan. Gitu, Pak. Atau dibalik juga, orang yang memberikan syafaat juga sama Pak. Seberapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh anak atau orang tua, tapi orang tuanya atau anaknya nggak Muslim atau nggak dapat hidayah oleh Allah, maka nggak berarti Pak. Ibunya mukmin, bapaknya mukmin, tapi anaknya nggak mukmin, anaknya setiap hari ngasih hadiah atau ngasih bahasa Islam itu ngasih sedekah ke orang lain, maka nggak berpengaruh untuk orang tuanya. Gitu. Jadi anaknya suka membantu orang lain, tapi kalau akidahnya berbeda, maka itu nggak berpengaruh untuk orang tuanya. Kok bisa? Ya iya Pak. Rasulullah SAW saja ingin membantu pamannya Pak. Siapa? Ingin membantu pamannya, ya nggak bisa. Nabi Nuh aja ingin membantu anaknya. Asiyah ingin membantu suaminya, bisa? Nggak bisa. Suami sama istri ada contohnya. Anak sama orang tua. Nabi Ibrahim sama, ya Allah selamatkan bapak saya, ya Allah selamatkan orang tua saya. Ya kan kata Allah, iya doanya nggak diterima. Mohon maaf bahasa kasar saya, putus saja. Kalau di bahasa Al-Quran kan banyak ceritanya bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa, terus kemudian ketika mengetahui bahwasanya ayahnya ini sudah berbeda, ya maka nggak manfaat lagi doanya itu kan. Jadi Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Rasulullah dengan pamannya, Nabi Nuh dengan anaknya, Asia dengan suaminya, atau suami dengan istrinya, Nabi Nuh atau Nabi Lut dengan istrinya, seperti itu. Ada semua contohnya Pak. Ada semua contohnya, orang-orang besar bahkan para nabi itu kan ingin menyelamatkan, ingin memberikan syafaat. Tapi kalau yang disyafaati atau memberi syafaatnya itu ada orang yang tidak dapat hidayah, nggak ada artinya. Nah begitu juga sama Pak. Kita juga apalagi kita, nabi saja tidak bisa membantu keluarganya, apalagi kita. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan orang tua kita sama kita mukmin, anak kita, istri kita sama semuanya mudah-mudahan bisa saling membantu ya Pak ya. InsyaAllah anak kita bisa membantu kita, istri kita juga InsyaAllah bisa membantu kita.
Jadi Pak, doa istri saat kita di dunia ini menambah pahala. Doa anak itu syafaat namanya. Doa anak saat kita di dunia menambah pahala, bisa juga mengurangi dosa kita. Sama juga sama. Doa orang-orang mukmin, Pak, bisa nambah pahala, bisa mengurangi dosa kita. Makanya Allahumma fir lahu Allahumma fir lil muslimina wal Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ahya'i minhum, baik yang masih hidup maupun yang sudah. Makanya kalau di antara rukun khutbah itu kan khotib diminta gitu, doain orang mukmin gitu Pak. Jadi rukun khutbahnya itu salah satunya adalah orang khotib diminta untuk mendoakan orang mukmin, berharap doa doa dosa kita berkurang atau pahala kita bertambah. Allah alam bisawab. Ini belum selesai tapi saya pikir yang penting memahami bahwa syafaat itu nanti ada syafaat syukro, ada syafaat uzma. Syafaat uzma dari Rasulullah, syafaat syukro yang bisa juga tadi dari keluarga, artinya pahala gitu kan, seperti itu. Kalau syafaat uzma khusus untuk Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Ini barangkali dibocorin sedikit. Di antaranya adalah yaitu kita pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah man asadun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Faqala laqad dhanantu ya Abu Hurairah anna la yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwal minka. Kata Rasulullah, enggak ada orang yang pernah bertanya tentang ini Abu Hurairah. Lima ra'aytu min hirsika ala hadis asadun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min kibri nafsi. Orang yang berhak mendapatkan syafaatku atau pertolonganku pada hari kiamat adalah orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya beriman, kibala khalisan min kibri nafsi, dia ikhlas keimanannya. Maksudnya orang yang berhak mendapatkan syafaat artinya orang yang imannya tidak batal. Karena syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil itu seperti apa Pak? Riya sih iya. Ada juga bisa kata syirik kecil juga tuh Pak. Datang ke dukun, datang ke paranormal. Pak, kalau Bapak punya wudu Pak, Bapak punya wudu terus mohon maaf, Bapak kentut atau Bapak pipis kencing, sah nggak sholatnya? Hah? Punya wudu nih, terus kita kentut Pak, sah nggak sholat kita? Kita punya iman, kita datang percaya sama dukun, percaya sama tukang ramal, percaya orang yang pakai apa itu kalau ditepok gitu, hipnotis segala macam itu kan. Nah, maka sama seperti wudu batal iman. Apalagi kalau percaya adanya Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu syirik akbar namanya. Syirik kecil itu tadi percaya sama gini-ginian ya, Pak. Jin atau apalah gitu, percaya macam-macam lah gitu. Masa udah ngaji di alamin kemudian udah jangan ada acara hari Rabu, kalau hari Rabu nanti nggak bagus itu kan? Enggak. Pokoknya hari semuanya baik seperti itu. Gitu aja. Ngadain acara pernikahan anaknya. Kenapa nggak hari Ahad aja Pak? Hari Ahad katanya namanya sial gitu kan. Kalau lewat puncak itu, lewat mana itu katanya harus klakson gitu kan. Harus kuntung rokok gitu ya. Jangan tinggal di rumah tusuk sate lah, nanti susah rezekinya. Iya Pak. Bengsi. Nggak ada Islam itu bengsi nggak ada. Ya kita percaya sama Allah dan percaya sama Rasulullah SAW. Itu aja ya. Artinya Pak. Termasuk ucapan juga Pak. Macam itu. Ucapan. Meskipun mungkin khilafiyah, tapi saya sih lebih menjaga keimanan aja lah. Misalnya kayak ngucapin selamat Natal itu kan. Kan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nanti kita kufur gitu kan. Ya lebih baik menghindar saja lah. Kalau kita nggak ngucapin juga nggak apa-apa gitu kan. Atau kemudian juga
kalau kata orang, saya nggak tahu, orang Hindu nanti dipotong aja nih kalau video. Kalau kata orang Hindu atau orang Buddha itu kan katanya ucapan apa sih? Om Swastiastu itu kan sama juga minta ke Tuhan ya. Nama budaya, sama minta gitu ya. Itu orang Bali. Iya, tapi kalau MUI katanya sudah dipatwakan. Ya sudah, kalau orang Islam ngadain acara meskipun audiennya macam-macam nggak usah. Yang lain-lain kan udah ada fatwa MUI-nya. Nggak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Ada gitu. Iya, jadi kayaknya kesannya kalau kita nggak ngucapin gitu nggak moderat ya. Padahal ya udah dia non muslim yang ada di audien itu kan orang muslim atau non muslim, ya kita ngucapin aja kepada orang muslim aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan nggak musuh orang muslim aja gitu aja. Kalau yang lainnya ya udah gitu aja. Ya bagi saya ya, tapi silakan. Cuma saya khawatir tadi Pak. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah? Karena kata Rasulullah, orang yang berhak as'alun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibri nafsi. Orang yang memang gak batal akidahnya gitu kan. Karena batal akidah itu Pak bisa karena dari ucapan, bisa juga karena dari perbuatan gitu. Disertai dengan keyakinan gitu kan. Makanya maksud saya, ya bukannya berarti kemudian ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal apakah kita tidak toleransi, apakah kita tidak moderat? Kan enggak juga kan ya. Ada tetangga kita nih misalnya Natalan atau kemudian langsung aja, selamat Natal itu kan. Ya itu memang ada perbedaan pendapat ya. Tapi maksud saya ya tadi aja menjaga gitu kan, menjaga kita bisa bertoleransi dalam hal yang lainnya. Dan seterusnya. Oh, ada pertanyaan Pak? Silakan, ada pertanyaan. Nggak ada yang nanya? Ada Pak Ustaz. Ayo silakan. Tadi kita diskusi kan tadi ada istilah yang menambah pahala. Ya. Nah, ada juga yang mengurangi dosa. Kalau kita dipilih misalkan dua di antara satu itu lebih utama mana? Kalau kita dipilih? Kan ada menambah ziyadah pahala kan? Betul. Pahala bertambah. Atau dosanya berkurang. Nah, kalau seandainya disuruh pilih ini logika itu lebih baik mana? Dosa berkurang. Dosa berkurang. Nah, karena secara otomatis Pak, al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi sebenarnya zahaba itu artinya kan pergi. Zahaba itu artinya pergi. Bahwa kebaikan itu pergi artinya ngilangin dosa gitu kan. Bahwa setiap kali kita melakukan kebaikan, maka secara otomatis dosa kita hilang, dosa kita bersih gitu kan, pergi gitu kan. Kayak ada kotoran di ini Pak, kayak ada kotoran atau apa gitu. Setiap ada kotoran, maka ketika kita melakukan kebaikan, maka kotoran itu hilang. Karena gini Pak Ustaz, dengan di bahasa media sosial atau gimana kan, kalau kamu ingin bertambah badannya apa, maka tambahlah istri, jangan tambah lagi. Boleh nggak apa kalau itu sih, ada ibu-ibu Pak. Yang pasti itu nggak dilarang sama agama Pak. Nah itu nggak dilarang. Tapi kalau seandainya itu bagi yang mampu, bagi yang adil, ya silakan. Jadi kaitannya dengan nama istri ya silakan aja. Kalau bapak mampu dan bapak bisa, insya Allah tambah pahala. Jadi satu istri bersyukur, kalau tambah istri tambah bersyukur, itu tambah banyak berkahnya, silakan aja. Jadi intinya gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita tambah pahala, maka secara otomatis dosa kita juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak? Cukup? Cukup ya. Demikian, mohon maaf barangkali kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.